Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'd. Nawajjal ta'allum wa ta'lim wal ifad wal istifada wan nafa wal intifa' lillahi ta'ala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Ikhwatal iman jemaah sekalian, para ikhwan, para akhwat, santri SDM Biptek dan santriwati dari Mutiara, ikhwatal iman jemaah sekalian, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pagi hari ini kembali diberikan kemudahan bertemu, berkumpul, duduk di majelis ilmu di taman-taman surga ini. Kita berharap duduk kita di sini menjadikan penyebab ridhonya Allah Subhanahu wa taala dan menambahkan kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena pada momen ini kita masih pada di bulan Muharram. Muharram itu identik dengan tahun baru, tapi tahun baru Hijriyah gitu ya. Kalau tahun baru Masehi kita sudah bisa mendapatkan berbagai macam-macam meriahnya luar biasa, bahkan di situ berkumpul semua kemaksiatan dan lain-lainnya. Tapi kita di tahun baru Hijriah ini janganlah seperti itu. Tapi kita berharap ya, tahun baru Hijriah ini bagian dari momen yang terindah bagi kita untuk bisa mengalami sebuah perubahan yang bagus, sebuah perubahan yang lebih baik dari kemarin, di mana orang yang terbaik itu hari sebelumnya ini dibandingkan hari yang saat ini dilakukan, yang saat ini jauh lebih baik dari hari sebelumnya. Terus dan terus, nanti ujungnya puncaknya adalah ketika kita mati, kita itu pada posisi stuck yang terbaik, gitu ya. Ikhwatul iman jemaah sekalian, karena kita membahas sirah nabawi, maka kita akan juga kaitkan dengan sirah nabawi, bahkan kita jadikan acuan untuk bagaimana kita ini mencontoh hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau bicara hijrah, Nabi pernah berhijrah itu 2 kali. Yang pertama pada saat niatnya sambil dakwah, hijrah ke Taif. Namun balasan orang Taif ya seperti itu, tidak sesuai yang diharapkan dan mendapat balasan atau sambutan yang tidak nyaman. Tetapi tidak dengan hijrah Rasul sallallahu alaihi wasallam ke Madinah, dan itu dikatakan hijrah dan dijadikan penanggalan, dijadikan awal penetapan tanggalan atau kalender Islam. Tidak ada sebelumnya ada kalender Islam, tidak ada. Namun ada seorang sahabat, Abu Musa al-Asy'ari, kirim surat kepada Khalifah Umar bin Khattab agar supaya kita punya tanggalan sendiri, kalender sendiri. Kenapa demikian? Malu kalau kita kirim surat gak ada kalendernya. Masa dompleng sama kalender yang orang-orang kafir gitu. Akhirnya dimusyawarahkan, maka disepakati kapan kita ini mau bikin kalender ini, mau dimulai kapan. Akhirnya ada yang usul, bagaimana kalau dimulai sejak lahirnya Rasulullah SAW, yaitu Nabi kita Muhammad SAW. Lalu ditanggapi usul ini, oh jangan, ketika Nabi lahir itu belum ada perubahan yang signifikan. Dia hanya memberikan isyarat-isyarat perubahan, diantaranya lah padamnya api yang biasa disembah oleh orang-orang Majusi. Kemudian juga terjadi kegagalan Abraha ya, dengan pasukan gajahnya ketika menyerang Ka'bah dan seterusnya. Akhirnya diusulkan lagi, bagaimana kalau diawali tahun kita ini dengan meninggalnya Nabi, itu kita hitung. Oh jangan, nanti kita sedih lah. Tahun baru masuk, ingat meninggalnya Rasul, wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya usul ini juga ditolak. Lalu ada usul, bagaimana kalau kita hitung awal hijrah itu awal tahun
yang akan ditetapkan dan menjadi tahun Hijriah ini, awal tahunnya ditentukan ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah dari Makkah dan Madinah, dan disambut dengan luar biasa karena di situ sudah banyak sekali perubahan-perubahan, di mana orang yang dulunya menyembah berhala, mengagung-agungkan berhala, hijrah dengan keimanan dan tauhidnya menuju menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya. Akhirnya disepakati bahwa tahun baru Hijriah Islam itu diawali dengan hijrahnya Nabi dari Mekah ke Madinah. Mari kita balik ke belakang, bagaimana sih kisah dari hijrah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Diawali dari kuatnya tindakan yang diambil oleh orang-orang Quraisy pada sahabat-sahabat Rasul, dan tentunya pimpinannya yaitu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah kejadian Isra wal Mi'raj, setelah kejadian meninggalnya pamanda beliau Abu Thalib sebagai pemimpin suku yang melindungi Nabi pada saat itu walaupun berbeda akidah, setelah juga meninggalnya istri tercinta yang punya pengaruh kuat juga di Quraisy yaitu Khadijah binti Khuwailid, maka orang-orang ini semakin leluasa menggempur, menindas, dan bahkan menjadikan itu sebagai momen untuk mempersempit ruang gerak umat Islam di Mekah pada saat itu. Akhirnya ikhwatal iman jamaah sekalian, ada sahabat yang meminta izin kepada Nabi, "Ya Rasul, kami ingin hijrah. Kami repot tinggal di negara sendiri ini. Mau ibadah, ya Allah, susah. Mau ngaji, mau nyebut nama Allah, susah. Tapi juga kami ini nggak diberikan kebebasan gitu. Dan kami tidak bisa keluar kemana-mana, dicekal juga gitu. Maka solusinya kami harus pindah dari sini. Kemana kami akan berhijrah? Apakah seperti dulu itu kan? Dulu kan pernah juga ada hijrahnya umat Islam kemana? Ke Habasyah, ya, ke Habasyah. Di mana alhamdulillah umat Islam di sana diterima dengan baik, dan alhamdulillah bisa menyebarkan Islam juga di sana. Kemudian ikhwatal iman jemaah sekalian, Nabi sallallahu alaihi wasallam menunggu petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya kita harus lihat bagaimana Nabi itu menyiapkan, di antaranya mempersiapkan hijrah para sahabat itu. Sebenarnya kalau kita mau perhatikan, dari sebelum-sebelumnya itu sudah ada umat yang dikirim dan dipersiapkan. Bai'ah al-Aqabah al-Ula misalkan. Ketika Nabi menawarkan Islam kepada kabilah-kabilah yang datang untuk berhaji, walaupun dengan haji yang penuh dengan kesyirikan, ada di antaranya ada 12 orang yang ke Makkah pada saat itu dan bertemu Nabi di Al-Aqabah. Al-Aqabah itu di antaranya ada di Mina. Mina itu kalau kalian nanti haji atau umroh, kalau umroh sih nggak ke situ kamu, paling jalan-jalan aja sih. Ditunjukin ini Mina ya, tempat kita mabit gitu. Bukan mabit malam bina iman dan takwa, bukan. Yang mabit di situ berdiam diri, ya, bermalam di situ, di Mina itu. Waktu itu Nabi berdakwah kepada mereka, dan alhamdulillah ya, mereka ini 12 orang laki-laki dari orang-orang Yathrib yang akan menjadi Madinah Al-Munawwarah itu menerima dakwah Nabi. Dan Nabi SAW tidak langsung membiarkan mereka tanpa tuntunan. Dia langsung mengutus sahabat yang mulia yang bernama Mus'ab bin Umair sebagai duta Islam pertama kali untuk mengajarkan masyarakat Madinah, khususnya 12 orang ini, menyebarkan Islam di sana dan terus-menerus menggaungkan Al-Quran di setiap rumah mereka. Akhirnya di tahun berikutnya Mus'ab bin Umair datang lagi membawa jumlah yang lebih besar. Ini sudah 70-an ya. Dan itulah yang disebut Bai'ah Al-Aqabah Ats-Tsaniyah. Kalau yang pertama tadi hanya janji setia. Janji setia ya, begini, harus mentaati apa yang dibaiatkan. Pertama adalah ya, ta'alu bayuni ala alla tusyriku billahi syai'a, jangan berbuat syirik
Wala tusriqu, jangan kamu mencuri. Wala taznu, jangan kamu berzina. Wala taqtulu auladakum, jangan kamu bunuh anak-anak kalian, karena ada adat membunuh anak-anaknya ya. Kalau sekarang ya ada yang dikait-kaitkan dengan KB gitu. Dikasih spiral dan vasektomi, tubektomi dan seterusnya lah. Kamu lebih tahu itu. Wala taqtulu auladakum, wala ta'tu bi buhtanin taftarunahu baina aydikum wa arjulikum. Wala ta'suni fi ma'ruf, jangan kau bermaksiat dalam kebaikan. Faman waffa minkum fa ajruhu 'ala Allah. Barang siapa kalian mentaati baiat janji setia yang diberikan pada bai'al qabulah itu, maka pahalanya pada Allah. Wa man asaba min dzalika syai'an fa'uqiba bihi fid dunya fa huwa kaffaratul lah. Barang siapa orang yang melanggar tadi itu perjanjian setianya itu ya, dan langsung diazab, langsung diberikan balasan di dunia, maka itu adalah balasannya. Tetapi waman asaba min dzalika syai'an fasatarahu fa amruhu ila Allah in syaa'a aqabah wa in syaa'a afan. Kalau walaupun Anda melanggar misalkan dari baiat ini, kemudian Anda diampuni oleh Allah, ditutup aibnya, maka itu urusannya Allah. Kalau Allah berkehendak maka langsung diazab, kalau Allah berkehendak langsung diampuni. Kalau Anda meminta ampunan gitu. Ikhwatal iman yang masalah itu bai'al aqabah. Tidak ada unsur perang, tidak ada unsur angkat senjata, hanya unsur kesetiaan saja. Sampai pada tahun berikutnya Mus'ab bin Umair bersama sahabat-sahabat yang tadi ini ya, mengajak sekian orang lebih dari yang kalau tadi 12, ini sudah bai'al aqabah ats-tsani, ini sudah lebih banyak lagi. Ya. Jadi Mus'ab bin Umair ini ketika datang untuk kedua kalinya bersama mereka, ini sudah membawa rombongan yang jauh lebih besar. Ya. Berapa itu? Ini kalau tadi hanya 12, di sini membawa lebih dari itu. Ini bukti kalau Mus'ab bin Umair ini berhasil dalam menjadi duta Islam itu ya. Dalam waktu setahun, belum lagi menyebarkan yang ada di Madinah. Yang dibawa saja waktu itu adalah salasah wa sab'una rajula. Ada ya 73 orang laki-laki dan juga ada 2 orang perempuan. Wa ma'ana imra'atan ya. Yang namanya Nasibah binti Ka'ab wa Asma binti Amr bin Adi. Ikhwatal iman jemaah sekalian, mereka juga berjanji setia kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan disetianya ini apa? Lebih dahsyat dari yang kemarin. Di antaranya adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam membaiat mereka, ubayyukum ala an tamna'uni mimma tamna'una minhu nisa'akum wa abna'akum. Saya membaiat kalian untuk membela aku, kata Nabi, sebagaimana kalian membela istri dan anak-anak kalian. Berarti kalau masalah sama istrinya diapain gitu, ya sama. Berarti Nabi ini kayak seperti keluarganya dia. Dia ada yang bikin masalah, maka kita harus membelanya. Nabi juga membaiat sahabatnya seperti itu. Janji setia yang luar biasa. Dan mereka menerima perjanjian itu, dan disinilah Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam agar hijrah para sahabatnya yang minta izin itu diarahkan kemana? Ke Madinah, yaitu Yathrib. Nah, jadi di sini ikhwatal iman, kondisinya itu setelah adanya bai'al aqabah al-ula wa tsani ini, para orang-orang musyrikin Makkah sudah mulai curiga. Gerakan apa ini yang sedang digalang oleh Muhammad? Mereka pun memeriksa. Maka jadi Aqabah al-tsaniyah itu mereka datang di Aqabah itu secara diam-diam. Dan bahkan mereka nantang sama Nabi. Kalau engkau meragukan kesetiaan kami Nabi, kalau mau besok akan kami kuasai ini. Kami akan tegakkan dengan pedang-pedang kami. Tapi Nabi enggak, jangan. Enggak ada perintah untuk jihad, enggak ada perintah untuk perang. Silakan kembali ke tenda masing-masing, terus nanti balik. Nah, jadi perang itu enggak asal-asal, enggak main emosi. Kalau enggak ada izin ya enggak bisa, gitu loh. Ikhwatul iman jemaah sekalian, akhirnya setelah ada gelagat seperti itu, orang-orang kafir Quraisy semakin meningkatkan kewaspadaan dan semakin menekan
menindas. Bahkan mereka sudah melampaui batas. Akhirnya sahabat ini minta izin sama Nabi untuk hijrah. Lalu Nabi mengabarkan, qad ukhbirtu bidari hijratikum wa hiya Yathrib. Aku telah diberikan kabar, diberikan petunjuk oleh Allah bahwasanya tempat kalian hijrah itu adalah Yathrib. Faman aradal khuruj falyakhruj ilaiha. Barang siapa orang yang sudah enggak mampu lagi di sini, enggak kuat lagi di sini di Makkah, silakan. Kalau mau hijrah, hijrah yang hakiki, berpindah dari tempat ke tempat lain demi keimanan, maka silakan. Kata Nabi, hendaklah mereka pergi ke Yathrib. Jadi ini ikhwatal iman, luar biasanya Nabi ini. Kalau kita perhatikan berarti sebelumnya sudah disiapkan. Maka Anda kalau memberikan solusi orang hijrah, jangan langsung dosisnya itu langsung besar gitu. Akhirnya keleper-keleper dia. Mau hijrah langsung kalian itu, Pak, saya ini bekerja di tempat yang syubhat, Pak. Kira-kira gimana solusinya? Hijrah katanya. Terus Pak, saya keluar Pak. Hari ini juga keluar kamu. Udah besok mangkir bisa masuk. Wah. Baru dia nggak mangkir. Terus datang lagi bulan depan, Pak, bisa pinjam duit nggak Pak? Loh, kenapa? Anak saya Pak sama istri kelaparan Pak. Ini mau bayar listrik aja nggak punya Pak, pakai lilin. Terus ini anak mau sekolah nggak punya Pak. Gini. Jadi kamu udah keluar? Ya sudah, katanya hijrah saat ini juga, katanya kemarin. Ya sudah Pak, nggak ada gaji, sudah habis tabungan. Loh kan, siapkan dulu, jangan langsung. Kecuali Anda memang sudah siap gitu. Berarti kita ini mengukur hijrah seorang itu, ikhwatal iman, mengambil dari kisah yang disiapkan oleh Rasulullah SAW. Anda mau berhijrah pada satu titik yang tingkat tinggi itu memang melalui proses gitu loh. Anda mau hijrah dari yang biasa misuh ke zikir, kan butuh proses. Ya. Langsung angel, keprojot ya. Di antara prosesnya Anda mencari lingkungan yang baik, berteman dengan yang baik, duduk cangkruknya dengan yang baik-baik. Akhirnya waktu cangkruan begini, karena temennya gak biasa misuh, akhirnya mau misuh sungkan. Walaupun sempat jatuhin apa gitu, jane kula niku. Asline apa? Jane kula niku gak cita. Gak cita misuh. Gitu ya. Itu makanya penting ikhwatal iman, proses. Orang gak berhijab syar'i, langsung kamu ini ahli neraka. Tahukah kamu? Sinfani min ahlin nar. Dua golongan yang ahli neraka yang kata Nabi tidak pernah melihat sebelumnya. Yang mana dia itu kasiat, ariyat, ma'ilat, mumilat, ruzu'unna kal buqtil ma'ilat. Katanya gitu, enak dia ngomong gitu. Mbak, sampai di ahli neraka, Mbak. Ya. Sampai harus hijrah saat ini juga. Gak boleh kayak gini berpakaian ini. Memang itu gak boleh, tapi please deh. Bisa jadi dia yang mau pakai itu stoknya gak ada. Stoknya dia itu, bajunya itu you can see my body semua. Gitu loh. Akhirnya gimana Ustadz? Ustadz mau ngasih saya baju syar'i 10 aja Ustadz, cuma-cuma. Saya pakai Ustadz langsung sekarang juga Ustadz. Waduh, katanya gitu. Berarti kalau 10 baju syar'inya itu ada kisaran antara 300 sampai 1 jutaan. Jadi kamu siap ngasih 10 juta saat ini juga? Oh siap Pak, yang penting jadi istri saya. Beda lagi kalau kayak gitu. Kalau cuma Anda omong doang aja, nggak ngasih solusi. Jangan menvonis orang langsung ahli neraka gitu loh. Ya, kayak saya kalau di pers tuh terkadang saya biarin dulu gitu, yang nggak hijrah itu. Tapi lama-lama tak lihat semester depan itu sudah kelihatan, oh tambah bagus gitu. Yang dulunya itu hijabnya pakai tutorial gitu kan, satu atau pakai ya minimalis gitulah, wir gitu, itu tambah bagus begitu. Jangan langsung, karena hijrah dengan keterpaksaan itu berat. Makanya kalau kita sidik lagi, bagaimana ketika Umar bin Khattab meriwayatkan hadis dari Rasul sallallahu alaihi wasallam.
Ini hadisnya kamu hafal semua. Innamal a'malu keren. Sambung hadisnya keren. Wa innama likulli imri'in keren banget. Mana wah. Faman hijratuhu ilallahi wa rasulih. Lanjut. Oh, Masya Allah. Fa hijratuhu ilallahi wa rasulih. Lanjut sampai selesai. Oh, Masya Allah. Luar biasa. Faman kanat hijratuhu ila dunya yusibuha aw imra'atin yunkihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Niatnya itu ikhwatal iman, kalau enggak niat beneran dari hati, ini berat hijrah itu, enggak bertahan lama. Katanya, sesungguhnya setiap amal itu tergantung pada niatnya. Wa innama likulli imri'in nawa, yang dilakukan oleh seorang itu juga tergantung pada niatnya. Kalau dia hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, maka dia akan mendapatkan apa yang dia inginkan, yaitu cintanya Allah dan Rasulnya. Tapi kalau hijrahnya karena apa? Karena dunia yang dia inginkan, wanita yang dia ingin nikahi, maka yang akan dia dapatkan itu adalah siapa? Dunia dan wanita yang dia inginkan. Karena itu ada kisahnya. Di zaman Nabi itu, hijrah dari Mekah ke Madinah itu karena nguber cewek yang dia suka. Karena dia ingin nikahi itu. Berarti kalau di zaman Nabi aja bisa ada kayak gitu, apalagi di zaman saat ini ya, bisa. Maka kalian kalau mau hijrah, mau niru para sahabat, hijrahnya Nabi pada ujung-ujungnya dia meninggalkan tanah airnya demi keimanan dan niatnya karena Allah, ya harus ditata dari niatnya dulu. Jadi hijrahnya kalau nggak karena Allah, nggak akan bertahan lama itu. Makanya saya pinginnya tuh kalau di kampus, di pens itu, hijrahnya teman-teman yang berhijab itu bukan karena ingin dapat nilainya agama gitu. Nggak saya ancam-ancam. Besok harus pakai kerudung gitu. Duh, gak punya stok Pak, adanya topi bolong sininya Pak. Gimana kan? Gitu ya, kita kasih pelan-pelan disindir, pelan-pelan sindir halus, lama-lama dia berhijab-hijab sendiri, Masya Allah. Terkadang itu sungkan mau hijab waktu semester saya, mungkin dia belum kuat. Akhirnya setelah semester saya selesai dia baru kelihatan berhijab. Itu lebih kuat, lebih awet gitu. Tahu-tahu besok langsung hijab dia. Liburan 2 bulan gitu langsung, wih, kamu tambah cantik loh kalau berhijab kayak gini. Kalau kamu kemarin gak berhijab, Masya Allah, kenapa gak kurang cantik? Tompelmu kelihatan. Sekarang kamu tambah manis, apalagi kamu gini ini tuh ya, tembemmu itu loh terkurangi. Serius nih mau hijrah? Gak juga sih. Aku gini karena aku jadi endorse. Oh, jadi kamu hanya jualan ini? Iyalah, aku kan jadi resellersnya ini Mutiara Collection. Wassalam. Akhirnya dia apa? Berhijabnya karena jadi apa tadi? Endorse-nya ya. Dia itu jadi resellernya. Ya kamu kalau suka beli aja, langsung order deh, diskon untuk kamu. Kan sama-sama Mutiara. Nah, hati-hati. Gak lama itu. Langsung besoknya ganti endorse-nya itu. Ganti apa? Baju sport. Ganti itu. Wih, kamu kok tambah keren sekarang? Oh iya, saya sekarang beda endorse-nya gitu kan. Sekarang aku lagi pemerannya Adidas nih. Kalau kemarin kan Adundas katanya gitu. Ya, ini beda kalau teman melenceng sudah. Kamu yang ikhwan. Kalau anda niatnya hijrahnya itu ya, ketika hijrah ke sini misalkan, itu tidak karena Allah, karena wanita. Kamu kok sekarang masuk SDM? Ini nih lagi PDKT sama anak Mutiara katanya. Siapa tahu dia ngelirik aku. Oh pantes, makanya aku kemarin terus minta terus aku kepada MC. Pokoknya kalau tilawah aku ya yang maju ya. Dan aku gak tanggung-tanggung loh kalau baca tilawah itu langsung aku ngalahin Muzammil Hasbalah gitu. Masya Allah. Yang biasanya kalau nggak ada Mutiara itu bacanya tilawahnya itu inna a'tainakal kautsar. Jadi kalau tilawah ada sisdia itu langsung Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wah, aja. Langsung
langsung aku kemarin disapa loh sama si dia. Akhi, kemarin tilawah ya? Ya iyalah. Kamu kok tahu? Iya aku dengerin loh di belakang. Aku bilang gini, Allah. Gitu akhi. Hati-hati loh. Hati-hati. Maka kan aku ngafalin sekarang nih juz 30. Nah, hati-hati kalau niatnya ngafalin juz 30 dan nyantri di sini hanya untuk mendapatkan si dia di Mutiara itu, kamu gak akan lama hijrahnya. Berat untuk bertahan berat. Ya. Maka hijrah pertama kali yang kita adalah niat. Maka sampai ada hadis itu karena di saat itu juga ada yang hijrahnya enggak karena Allah Subhanahu wa taala. Apa kalau tidak karena Allah? Sudah, karena di karakteristik syariah itu ada yang namanya adalah Rabbaniyah. Makanya di sini disebutkan dalam surat Al-Anfal ayat ke-72, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal ladzina amanu wa hajaru wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا. Yang perlu digaris bawahi adalah fi sabilillah, di jalan Allah, bukan di jalan apa-apa, bukan di jalan dunia. Ikhwatal iman. Baik ikhwatal iman jemaah sekalian, maka banyak sekali orang yang berhijrah dari kalangan sahabat ini, bahkan dia korbankan harta tanah airnya. Dia korbankan apapun yang dia miliki di tempat kelahirnya itu untuk menjemput kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Kamu bayangkan loh. Orang yang kaya sekelas Abdurrahman bin Auf gitu ya, itu bisa meninggalkan apa yang dia miliki. Dia dilucuti, tidak boleh membawa harta sedikit pun. Mereka juga berangkat. Itu sebagai contoh waktu itu. Nabi juga begitu. Dan dahsyatnya kalau hijrahnya Nabi ini, kalau Abdurrahman bin Auf tadi itu memang dilepas sebagai contoh bagi mereka yang sekelas beliau. Tapi kalau Rasulullah Muhammad SAW, mereka punya pertimbangan lain. Ini bahaya nih. Sahabat Muhammad sudah kumpul semuanya di Yastrib. Sudah kumpul semua di Madinah. Nanti kalau dia itu ikut ke sana, dia akan menghimpun kekuatan yang besar, lalu kita akan diserang balik nanti. Bagaimana ini? Oh, berarti gimana dong solusinya? Jangan sampai nih Muhammad ini bisa hijrah katanya. Ikhwatal iman, ternyata apa? Untuk hijrah ini nggak semua orang suka loh. Bayangkan kalau kamu biasa punya teman, biasanya dia itu kamu traktir di eksekutif klub misalkan, terus kamu mau hijrah, lu siapa dong yang temenin gue dugem? Gak asik begini sendirian katanya. Aku pengennya kamu di depanku gini, gitu, begitu kan? Tapi kalau urusan Nabi ini bukan seperti itu. Mereka sudah pikir yang jauh. Sampai-sampai suatu saat Abu Bakar As-Siddiq datang kepada Rasul, beliau minta izin, Nabi, ini kan sudah banyak yang hijrah nih. Saya ini mau hijrah, boleh nggak? Gitu. Nabi SAW melarang Abu Bakar hijrah. Beliau mengisyaratkan, kamu bareng aku aja. Kata Rasul SAW, ala ruslika fa inni arju ayyu'dhana li. Santai Abu Bakar, mahlan. Sabar ya Abu Bakar ya. Aku juga pengen lo hijrah. Akhirnya Abu Bakar paham, wah paling Nabi ini minta temenin aku ini. Berarti kamu ini ikhwatal iman, kalau mau hijrah, temenmu juga punya pengaruh. Maka cari teman-teman yang bisa ngajak kamu hijrah. Kalau kamu mau hijrah, berarti kamu cari qarin, khalil, sahib, ya, yang bisa menggandeng tanganmu menuju kebaikan. Karena hijrah saat ini kan sudah urusannya adalah menjadi baik dari keburukan, begitu ya. Jadi kalau dikatakan la hijrata ba'dal fath, tidak ada hijrah setelah pembukaan kota Mekah. Apalagi kita di Indonesia ini, yang mana kita beribadah bebas, mau meso ya bebas, mau zikir ya bebas, mau main yang apa, mau anda zikir di masjid ya bebas, mau zikir di mana bebas itu. Maka ini perlu kita mencari teman. Sehingga kalau teman ini urusannya adalah sampai-sampai cara menilai orang itu bersama siapa dia bergaul, kan begitu. Akhirnya faqala Abu Bakar wa hal tarju dzalika bi abi wa anta wa ummi?
Apa engkau juga menginginkan hijrah juga ya Nabi? Mungkin Abu Bakar berpikir takutnya ini seperti kasusnya Habasyah gitu. Sahabat hijrah tapi Nabi gak ada hijrah kan gitu ya. Maka Nabi menjawab, qala na'am. Lalu ini sahabat yang baik nih, yang setia menemani. Lalu fahabasa Abu Bakar nafsahu ala Rasulillah. Dia menanti dan dia ini akan menunggu Rasul dan dia akan menemani Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hijrah. Padahal kalau kita pikir Rasul kan tidak butuh teman ya untuk menjadi baik, ya kan? Karena dia sendirilah maksum. Tapi ini sebagai contoh loh untuk kita. Rasul saja masih menyuruh Abu Bakar untuk menemani dia. Ini pentingnya posisi teman dalam kita ini berhijrah. Insya Allah kalau anda temannya bagus, untuk berhijrah itu bagus. Makanya diantaranya apa? Tombone hati itu, obatnya hati itu apa? Wong kang soleh lungguono. Ya kan? Saya waktu pernah ikut daurahnya Habib Umar bin Hafid di 40 hari di Darul Mustafa waktu di Tarim di Yaman ya. Saya tidak tanpa terasa itu sering ngikut beliau setelah itu. Beliau itu kalau ngisi kajian dikit-dikit Allah, ya Allah, gitu dikit-dikit nyebut nama Allah. Habis itu saya terasa, iya luar biasa Habib Umar ini. Kita yang ikut daurahnya beliau saja bisa terpengaruh gitu. Jadi kalau ngajar lama gak sama beliau nih terpengaruh lagi nih, hilang feelnya gak kayak dulu gitu. Coba kalau kita lama sama beliau 40 hari aja udah terpengaruh, apalagi sudah bertahun-tahun gitu ya. Itulah luar biasanya kalau kita ini benar-benar mempunyai miliki teman yang yatahabban fillah, saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Apalagi dalam proses hijrah. Maka Abu Bakar As-Siddiq ini ikhwatul iman, dia ini menyiapkan tunggangan. Ini sahabat yang luar biasa memang. Tahu sahabatnya mau hijrah bareng dia siapkan tunggangan 2. Dia ini kasih di servis karena hijrah itu dari Mekah ke Madinah kayak sini ke Solo. Kamu kalau mau bawa mobil dari sini ke Solo kan harus dicek dulu. Takut akinya soak, bannya tipis, nanti direm gelundung nggak nyampe Solo ini. Ya, nyampe jurangnya Solo kan gitu. Maka dicek sama beliau sampai 4 bulan beliau menjaga, memelihara tunggangan yang akan dipakai hijrah bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang kafir Quraisy itu sudah mulai heboh. Karena sudah banyak orang yang hijrah, ada yang diam-diam, ada yang bergerombol. Bahkan Umar bin Khattab pun dapat hidayah itu karena melihat seorang wanita emak-emak gitu naik bukit. Waktu itu kan dilarang keluar dari Mekah. Pokoknya nggak dilarang keluar dari Mekah. Ya repot mereka, ibadah tidak tenang, keluar dari Mekah pun tidak boleh. Akhirnya ketika Umar bin Khattab menjaga gerbang itu, dia jalan-jalan, periksa-periksa gitu, sampai ketemu di bukit. Ada seorang wanita emak-emak gendong anaknya. Ketahuan, duh mau kemana kamu? Akhirnya dia malah marah-marah ya, emak-emak ngomel beliau. Ya kamu ini repot. Kami di sini mau ibadah nggak boleh. Kamu di sini hanya ingin menyembah Allah saja nggak boleh. Padahal kan kamu nggak dirugikan istilahnya kan begitu ya. Ya sudah kami mau keluar. Terus gini, aku mau keluar juga kamu halangi. Gimana maumu ini? Akhirnya kata Umar bin Khattab, monggo lah daripada ruwet iki, monggo. Jadi itu orang keras itu terkadang bisa kalah dengan emak-emak loh. Makanya suami yang keras itu kamu lembutin aja. Itu lemah. Jadi memang wanita itu lemah, tapi dari kelemah lembutan itulah kekuatannya. Nah, ini calon emak-emak mutiara ya diperhatikan tuh. Banyak suami suka marah. Mana ini anunya nih? Saya mau berangkat ini. Ada apa sayang? Langsung turun kamu. Kena gitu. Ada apa sayang? Kok berok-berok? Pelan-pelan apa? Ini kan? Itu kamu langsung lembut. Coba kamu marah-marah ke customer Indosat. Coba dah. Dia kan nanti lembut. Kamu kan gak enak yang marah-marah. Tapi di sana gak ada. Iya bapak. Nanti kami anukan ya bapak ya. Nanti kami ini kan. Ya tapi kamu harus benar. Iya bapak. Kami sudah benar ini bapak. Gimana ini? Oh iya. Lama-lama kamu sungkan gitu. Makanya itu kekerasan itu harus diredam dengan kelembutan. Ya. Berarti kamu kalau dapat istri keras kamu udah yang lembut. Tapi gak usah gini-gini. Gitu. Apa mama? Jangan gitu kamu. Kelembutan seorang laki-laki itu di kebijakan yang lembut.
Walaupun dia itu memang mungkin logatnya kasar gitu, tapi bisa mendengarkan dengan baik, itu yang kelembutan laki-laki ya. Masya Allah. Tapi Nabi itu terkenal kalau sudah di rumah tangga itu lembut beliau, Masya Allah. Ikhwatul iman jemaah sekalian, orang-orang Quraisy heboh. Orang-orang Quraisy itu heboh. Apa hebohnya? Ini mereka khawatir nih Muhammad nanti hijrah juga, ini bahaya ini. Soalnya sahabatnya sudah banyak yang keluar ini. Dan mereka tahu orang Yastrib sudah menyambut dakwahnya Muhammad. Lalu musyawarah di tempat yang disebut dengan Darun Nadwah. Kalau sekarang itu ya Islamic Center gitulah. Kalau di ITS itu apa tuh? Tempatnya mahasiswa itu loh. Punyanya pusat BEM tuh loh. Kan ada itu, pinggirnya Manarul tuh. SEC. Rapat di situ. Kamu tahu, Darun Nadwah ini ikhwatal iman. Ini rumahnya Qusay bin Kilab. Qusay bin Kilab ini kalian harus tahu, ya. Itu lucunya kalau sampean belajar nasabnya Nabi. Qusay bin Kilab itu bagian dari siapa? Mbahnya Nabi gitu. Masa ya Allah mau bunuh Nabi itu loh, rapatnya di situ kan nggak cocok ya, nggak pantas gitu loh. Maka ikhwatul iman jemaah sekalian, rapat di situ. Saking pentingnya rapat itu, tanpa diundang, iblis pun hadir. Gimana Pak iblis bisa hadir? Iya, dia merubah dengan izin Allah dirinya dengan menjadi kakek-kakek tua dari Najd. Datang dia ikut nimbrung di situ, ikut memberikan masukan-masukan, musyawarah di situ. Jadi iblis itu luar biasa loh. Kalau sudah tingkatnya tinggi, ya, kamu itu nanti bisa digoda dengan seperti itu. Nabi siapa juga yang digoda dengan iblis yang seperti itu? Nabi Ibrahim ya. Ketika mau nyembelih Nabi Ismail, kan dia digoda. Kamu tuh serius anaknya loh, mau disembelih. Kayak gitu kan. Wah, dilempar sama Nabi Ibrahim kan. Kamu ini ikhsa ya lain, dalam artian ini kamu ini iblis kamu ini. Ismail didatangi. Kamu tahu mau dibawa kemana? Ya tahu lah. Mau disembelih loh kamu. Iya, kenapa? Ini perintah Allah. Iblis dilemparin itu ya. Istrinya juga didatangin. Kamu tahu nggak anak mau dibawa? Iya tahu. Kenapa? Mau disembelih loh. Saya juga disembelih nggak apa-apa. Bingung iblis itu. Terus dilemparin itu. Ya, makanya yang lempar jumroh itu hanya simbol. Kamu jangan emosi kalau lempar jumroh. Ya, lempar ada yang emosi. Seru gitu, lempar sepatu. Allahu Akbar, Bismillah, Allahu Akbar, gitu kan. Allahu Akbar. Sunnahnya apa, kecil apa besar? Kecil. Kenapa? Ya karena itu simbol permusuhan saja, ya. Walaupun kamu lempar Bismillah, Allahu Akbar. Oh, kamu kurang benci ya sama iblis? Oh, enggak gitu juga kali. Itu simbol. Gitu. Ya kalau simbol itu main logika terus, makanya bawa aja batu bata ini biar terasa Pak iblisnya. Allahu Akbar glodak gitu ya. Sakno sing TNI ku gawa apa granat. Bismillah, Allahu Akbar. Wing. Mati sak wong-wonge sisa nang ngisor ya. Makanya dia nang tingkat paling dukur lagi. Yang itu simbol. Nah iblis pada saat itu juga turun nih khawatir. Turun di Darun Nadwah, dia ikut rapat. Bagaimana ini? Katanya. Akhirnya ada pendapat, ya. Pendapat yang pertama, gini aja, Muhammad ini kita kurung saja, kita cekal ini, kita penjarakan. Dikasih masukan, termasuk iblis ngasih masukan. Oh jangan. Kalau kamu kurung dia, nanti orang-orang yang ada di Yastrib itu, kelompoknya akan datang di sini dengan alasan membebaskan Muhammad. Oh, kamu tambah dikuasai nanti. Oh iya ya. Diasingkan saja ke tempat lain. Jangan dikurung di sini. Oh, pendapat lagi. Oh, jangan loh. Kalau nanti diselamatin di situ terus mereka jadikan pemimpin, ya kita bisa juga diserang ini. Oh, gitu ya. Lalu dibunuh saja. Siapa yang mau dibunuh? Kamu harus tahu Muhammad itu apa? Turunan raja. Abdul Muttalib itu adalah raja. Dulu Mekah itu sempat kehabisan air karena zam-zamnya ditutupin. Ada itu panjang sebelum kisahnya Nabi. Lalu yang menemukan sumber air zam-zam yang sudah ditutup itu yaitu Abdul Muttalib, kakeknya Nabi. Makanya dihargai betul. Gak ada yang berani.
suku satu dibunuh orangnya, maka perang antar suku. Wah, mereka sudah pada mikir gitu. Wah, iya juga ya. Ini kalau kayak geng itu, Rek, kalau di Arab itu suku itu terkenal gitu. Kamu dari mana? Keren-keren gitu. Saya Balahmar. Wih, keren. Kalau nikah antar suku itu mahalnya luar biasa. Kalau nggak punya duit kamu sama-sama suku ya, satu suku gitu. Kalau apa gitu, Balahmar, Abu Ashro, kamu apa aluminium terserah kamu dah. Batinjan ya, Batinjan itu terong ya. Banyak suku-suku itu, ada Bahaswan gitu ya. Itu fem ya. Kamu nggak usah niru-niru lah. Kalau Indonesia ada yang fem ya. Apa contohnya di femnya itu? Apa? Hutapiluhu. Banyak lah Indonesia, tapi Jawa nggak ada fem itu. Margiono, Budiono, gitu-gitu aja, gak ada femnya apa gitu. Belakangnya itu kan kalau di Arab ada, itu suku, Rek. Mereka itu kalau ada orang itu, ada kepala sukunya yang nyatetin. Kalau dia itu punya anak baru, datang kepala suku, ada pohon nasabnya gitu. Sama dengan yang keturunan Rasul juga begitu. Masya Allah mereka. Nasabnya itu hafal sampai ke 10, sampai ke kakek-kakeknya itu. Sampai hafal gak? Enggak ya. Loh, hafal. Saya punya teman itu. Teman itu dia hafal Quran, tapi dia nasabnya ke Abu Lahab. Ya biasa aja gitu. Kan yang kafir Abu Lahab. Dia yang enggak. Cuman kadang kalau tadarus katanya saya enggak tahu sendiri. Ketika dia kena Al-Lahab itu, kamu aja deh, aku enggak enak gitu. Kamu aja yang baca gitu. Ya Abu Lahab gitu. Dia tuh ngakuin katanya, dia itu nasabnya ke Abu Lahab. Hafal semua dia. Jadi khotimah jemaah sekalian, saat itu ada pendapat yang keren banget. Yang dapat riwayat bahkan iblis pun mengangguk-angguk. Ini bagus katanya. Apa? Pendapat ini datang dari Abu Jahal. Gitu loh. Abu Jahal itu ngasih pendapat. Begini saja pendapat saya, kalau dalam urusan ini katanya harus ada satu perwakilan dari antar suku ini ya, untuk nantinya mengeksekusi bareng-bareng. Jadi setiap suku mengirimkan orang terbaiknya, pendekarnya, gitu ya. Nanti orang inilah yang akan mengeksekusi Muhammad. Tapi cara eksekutornya adalah, cara mengeksekusinya adalah bersamaan. Misalkan ini Muhammad ini tidur nih, digerebek di rumahnya, nanti kita medangnya sama-sama. 1, 2, 3, jeret, begitu. Maka suku Muhammad akan bingung, mau balas dendam ke siapa ini? Kan ini yang bunuh berapa suku, gitu loh. Perwakilan dari berapa suku. Ini pendapatnya Abu Jahal, yang dulu julukannya Abul Hakam. Dulu Abul Hakam itu bapaknya hikmah. Karena tahu benar gak diikuti, julukannya jadi Abu Jahal, bapaknya kebodohan. Tapi dalam urusan ini, pendapat Abu Jahal itu dapat rekom terbaik, bahkan dapat reward, berhak dapat reward itu. Itulah kerennya Abu Jahal itu kan Fir'aunnya umat ini. Kerennya dia bisa mengalahkan iblis dalam urusan cara dan tata cara kalau di PKM GT ini. PKM gagasan teori. PKM GT-nya bagus gitu. Langsung jadi, tapi itu bisa gak terlaksana kan? Ya, PKM GT aja gitu. Kalau terlaksana apa? Lain beda lagi kan gitu ya. Akhirnya disepakati itu ya. Dan direncanakan, bahkan sudah dilakukan, tapi Allah memberikan keselamatan kepada Rasul Muhammad SAW. Dari pelajaran ini Fadhal Iman, karena waktu sudah mepet dan sudah habis nih waktunya. Dari pelajaran ini kita bisa ambil, untuk berhijrah itu tantangannya berat, ya gak? Tantangannya berat. Tidak hanya urusan perasaan. Kalau zamannya Nabi dulu urusan nyawa. Tapi kalau saat ini kita urusannya adalah godaannya mesti dari setan, orang-orang sekitar kita, orang-orang yang kadang kita cintai juga. Ada itu anak
mahasiswi yang curhat, Pak, saya itu kalau mau pakai hijab gini sama ibu saya dimarahin, Pak. Enggak usah kayak gitu kayak anak pondokan Bang. Gitu. Kadang mau hijrah itu gak boleh sama orang tuanya sendiri gitu. Maka berat ya. Maka di situ akan Anda dapatkan kendala-kendala nantinya. Kalau Anda memang benar-benar karena Allah, kendala itu akan terlewati dengan sendirinya. Yang penting azamnya dikuatkan, kemudian juga keikhlasannya dikuatkan, istiqomahnya juga diperkuat, insya Allah akan lewat. Insya Allah itu saja dari saya. Semoga bermanfaat. Insya Allah bisa kita lanjutkan nanti pada pertemuan-pertemuan mendatang, di mana nanti hijrah Nabi ini memang penuh dengan lika-liku, dan itu situ banyak kisah yang bisa menginspirasi kita dalam urusan hijrah kita, di mana kita saat ini berhijrah dari hal-hal yang buruk, dari kemaksiatan menuju ketaatan dan menuju yang lebih baik dalam urusan maknawinya, tidak hanya dalam hakikinya saja. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, terima kasih kepada Ustaz Imamul Arifin. Baik, untuk selanjutnya barangkali ada teman-teman semua yang ingin ditanyakan, monggo silakan. Yang akhwat mungkin bisa dicatat ya. Kemudian yang ikhwan boleh langsung. Oke, ada yang bertanya? Yang ikhwan? Ada Ahmad, ada? Oh, iya. Di zaman Rasulullah tuh